dengan deep learning itu kami mendorong pembelajaran yang mindful, pembelajaran yang reflektif gitu, tidak kejar tayang tapi mendalami materi, pembelajaran yang meaningful. Murid-murid itu tahu untuk apa dia mempelajari sesuatu, apa hubungannya dengan karir mereka, apa yang bisa dia lakukan dengan ilmunya itu, dan karena itu pembelajaran menjadi joyful, menjadi menyenangkan. Deep learning itu pendekatan dalam pembelajaran. Mungkin ada konsekuensinya terhadap muatan materi pelajaran. Jadi sekarang ini kan kami mengamati muatan materi pelajaran itu terlalu berat, pokok bahasanya terlalu banyak. Sehingga karena itu maka pembelajarannya menjadi tidak mendalam. Nah, dengan deep learning ini kami berusaha agar pokok bahasanya kita pilih yang paling esensial, yang paling mendasar untuk dipelajari itu apa. Nah, dengan itu maka kemudian ruang untuk membahas secara luas, secara mendalam ini akan terbuka sehingga murid itu dan guru-guru itu bisa mengajar dan belajar dengan gembira, dengan interaksi yang sehat, dengan interaksi yang juga produktif, yang mungkin dalam konteks ini akan ada perubahan dari sisi muatannya atau pokok bahasanya, tapi tidak mata pelajarannya. Mata pelajaran yang mungkin baru itu artificial intelligence dan coding. Itu nanti akan kita ajarkan mulai sekolah dasar, bisa mulai kelas 4 atau kelas 5. Walaupun sekarang beberapa sekolah yang sudah menyelenggarakan ada yang coding mulai kelas 1 SD. Tapi nanti kebijakan kami mulai 2025-2026 itu coding dan AI ini menjadi mata pelajaran pilihan, bukan wajib. Dan prakteknya juga tidak semuanya berbasis online, merangsang untuk berpikir kritis, kolaborasi, kemudian kreativitas. Sedikit saja untuk merangkum, persoalan kurikulum akan ganti atau tidak di eranya Prof. Mukti itu belum ada keputusan. Belum ada keputusan. Masih dalam tahap kajian, tapi yang sudah pasti adalah pendekatan deep learning ini. Prof, kenapa Prof. Mukti seperti berhati-hati untuk mempertahankan atau mengganti kurikulum ini? Apakah ini belajar dari pengalaman sebelumnya? Atau apa sih strategi besar dari Prof. Mukti ini untuk tidak mau buru-buru memutuskan mengganti atau mempertahankan kurikulum yang ada? Kita kan sekarang berada di pertengahan tahun ajaran. Tahun ajaran baru 2025-2026 itu baru akan dimulai bulan Juli kan. Sehingga selama masa ini ya kita mematangkan semua proses, termasuk nanti pelatihan-pelatihan gurunya. Karena ini pendekatan baru yang memang perlu guru yang terlatih. Dalam konteks pembelajaran di dunia internasional, deep learning ini tidak sama sekali baru. Kalau kita baca referensi, banyak negara misalnya di Norwegia, negara-negara Skandinavia itu sudah menerapkan deep learning itu. Makanya mereka, kalau kita harus jujur mengakui, ya memang pendidikannya lebih maju dari kita. Materi pelajaran yang diajarkan di mereka itu kan tidak banyak. Tetapi ternyata lulusannya hebat-hebat. Kenapa? Ya karena mereka belajar dengan mendalam, tidak kejar tayang, mengejar ketuntasan minimal. Iya, kuantitinya banyak sekali. Betul, dan tidak terlalu dalam. kuantitatif, apa-apa dihitung dengan skor. Kan sekarang ini mohon maaf ya, banyak pembelajaran yang dia sebenarnya tidak belajar. Anak-anak itu hanya belajar mengerjakan soal. Jadi guru memberikan murid lembar kerja siswa yang isinya serangkaian pertanyaan yang harus dijawab, nanti dinilai, tapi dia tidak ngerti maksudnya apa dari yang dia pelajari itu. Nah, pola-pola begitu nanti coba kita rubah. Pendampingan sekolah dan guru-guru, mengawal perjalanan nilai-nilai PAI terintegrasi dalam iklim dan budaya sekolah melalui pola habits positif bersama para pejuang hati yang tulus mendidik pakai hati, hebatkan generasi Indonesia.